Selamat siang menjelang sore semua, saya Andisa Zahra, perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai decision making and problem solving, pengambilan keputusan dalam pengerjaan tugas, konflik komunikasi kelompok pada kelompok 7. Berikut anggota kami ada Aska Mahdia, Saraswati Indah Putri, Sheika Eldina, Andisa Zahra, Widya Tamara Sitohang, dan Putri Ayu Nababan. Unsur komunikasi. Harold D. Laswell, model komunikasi dikelompokkan menjadi komunikasi linear, yaitu komunikasi yang proses berjalannya satu arah atau one way communication, yang pengirim sender sebagai sumber yang menyampaikan pesan kepada penerima receiver. Sinyal pesan yang dikirim dan di-encode melalui media seperti televisi, radio, dan lain-lain. Pengirim dan penerima pesan. Pada kasus ini, di kelompok kami minggu lalu, yang menjadi sender sekaligus receiver-nya adalah setiap anggota kelompok 7. Karena di sana kami saling mengirim dan menerima pesan sesama anggota guna mencari solusi apa yang akhirnya kami tentukan. Setiap anggota kelompok dituntut untuk memberikan ide, masukan, ataupun saran dalam proses pengambilan keputusan untuk dapat mencapai tujuan dari kelompok kami. Selanjutnya, message. Pada proses pengambilan keputusan tersebut, kami menuangkan beberapa kasus konflik yang menjadi pilihan yang akan kami angkat sebagai contoh kasus dari kelompok kami. Kasus konflik tersebut diantaranya adalah Ceribel, CGR, Kiki Prasetyo, dan keluarga Bahar. Namun akhirnya kami membandingkan satu persatu dan melihat apakah telah sesuai dengan aspek komunikasi kelompok. Selanjutnya adalah media atau channel. Agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti, kami menggunakan beberapa media berupa aplikasi Zoom, WhatsApp, atau dengan saling bertukar pikiran satu sama lain, sehingga penerima pesan bisa memahami dengan baik melalui media yang ada. Kami berdiskusi dan mencari tahu informasi mengenai beberapa pilihan kasus konflik tersebut. Kami mencari informasi dari berbagai media yang ada seperti internet, buku, dan lain-lain. Dan terakhir adalah efek atau efek. Seluruh anggota kelompok kami sama-sama mengerti tentang kasus konflik tersebut dan memutuskan untuk memilih kasus Kiki Prasetyo. Proses pengambilan keputusan tersebut juga berjalan dengan baik, dan apa yang terjadi dan apa yang menjadi keputusan kami telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah rational models of decision making, normative models of decision making. Pertama ada formal stage. Yaitu adalah tahap pendefinisian suatu masalah berdasarkan pengambilan keputusan pada kelompok 7 dalam suatu konflik komunikasi kelompok, di mana kelompok kami memutuskan suatu masalah, yaitu ketika memilih contoh apa yang mampu menjelaskan apa yang ditugaskan. Seperti pada tugas 2 minggu lalu, di mana kelompok kami bingung dalam memilih contoh kasus yang pas untuk materi konflik. Selanjutnya adalah konsep development stage, yaitu tahap kedua di mana kelompok kami mencari beberapa alternatif solusi yang tepat dalam menemukan penyelesaian masalah ini. Kami mencari beberapa kasus yang dijadikan sebagai contoh yang pas untuk materi konflik yang sudah ditugaskan. Kelompok kami memutuskan beberapa alternatif kasus, yaitu kasus CGR, Ceribel, dan keluarga Bahar. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Sekalina Usman. Yang ketiga adalah tahap retailing proses. Pada tahap ini, kelompok kami mencari lebih dalam mengenai informasi-informasi dari beberapa alternatif kasus yang sudah ditentukan. Kami mencari beberapa data serta informasi dari beberapa situs untuk mendapatkan informasi yang pas dalam menjelaskan beberapa alternatif kasus. Kelompok kami mencari informasi mengenai CGR atau alasan mengapa Bastian salah satu member keluar. Lalu pada Ceribel, alasan kedua member, Wenda dan Devi keluar. Dan juga keluarga Bahar, yaitu pertengkaran antara Anissa Bahar dengan sang anak Juwita Bahar. Mencari berbagai informasi dan data yang diberikan dari jurnal, berita, serta situs lain mengenai ketiga alternatif kasus yang kelompok kami ambil. Setelah mendapatkan segala informasi, kelompok kami mendiskusikan ulang mengenai alternatif kasus yang ada untuk mencari yang pas. Selanjutnya adalah evaluasi stage. Pada tahap ini dilakukan pengevaluasian seluruh data yang hampir ditetapkan.
Sebelumnya, kelompok 7 hampir menetapkan beberapa kasus yaitu pada kelompok CGR, Cherry Bell, dan keluarga Bahar. Namun kelompok 7 melakukan proses evaluasi kembali apakah benar-benar sesuai dengan yang ditugaskan dengan cara mempertimbangkan data yang terakurasi dan terakuntabilitas. Ternyata kasus dari beberapa kelompok tersebut tidak memenuhi komponen konflik dalam komunikasi kelompok, serta tidak ditemukannya sumber-sumber yang akurat. Oleh sebab itu, terpilihnya kasus konflik kelompok yang sesuai dengan komponen data yang akurat dan kesesuaian kasus. Yang kelima adalah implementation stage. Pada tahap ini, diperlihatkan bagaimana tahap akhir dari menetapkan keputusan setelah melewati beberapa tahap sebelumnya. Pada tahap ini kelompok 7 sudah memutuskan dengan pasti kasus yang relevan dengan komunikasi kelompok yang akhirnya langsung membuat sebuah video berdurasi kurang lebih 5 menit yang diupload di sosial media YouTube. Dari seluruh tahapan model itu, termasuk ke keputusan unitary sequence path yang berupa orientasi, analisis masalah, solusi, dan penguatan. Sebab pengambilan keputusan yang terstruktur dan sangat mempertimbangkan aspek-aspek pelengkapnya. Selanjutnya adalah teori fungsional. Teori fungsional dalam komunikasi kelompok memandang proses sebagai instrumen bagi kelompok untuk mengambil keputusan dan menekankan hubungan antara kualitas komunikasi dengan hasil kelompok. Sebuah tugas dapat terlaksana atau tidak bergantung pada bagaimana perilaku individu di dalamnya, termasuk interaksi, komunikasi, diskusi yang mempengaruhi output dari kelompok tersebut. Setiap anggota harus dapat berkomunikasi dengan baik dan menjalankan tugas dengan baik. Review tugas yang dikerjakan oleh setiap anggota dalam kelompok. Selanjutnya adalah analisis kasus. Dalam pengerjaan tugas ini, kelompok 7 mengerjakan contoh konflik dalam komunikasi kelompok. Dalam proses pengerjaannya, anggota dalam kelompok 7 mengerjakan tugasnya dengan baik, sesuai pembagian tugas masing-masing. Sebelum mulai mengerjakan tugas, kelompok 7 berdiskusi, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui media WhatsApp dan Zoom meeting. Lalu setelahnya, setiap anggota mengerjakan tugasnya masing-masing. Kemudian ketika ada hal yang ingin ditanyakan, setiap anggota kelompok 7 langsung bertanya di ruang virtual Zoom meeting, dan dengan hal inilah, komunikasi antara anggota kelompok dapat menjadi efektif. Setelah tugas selesai, maka dilakukan review tugas setiap anggota kelompok agar tidak terjadi kesalahan. Maka dapat dilihat dari proses tersebut, komunikasi yang efektif akan menghasilkan output yang balik pula. Peran setiap anggota dalam kelompok dilihat dari fungsinya masing-masing dalam pengerjaan tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami, berikut adalah referensi dari kelompok kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum.